Nama gue Sylvia, umur gue 21 tahun. Aku Dela, umur 20 tahun. Kenalin, nama gue Eci, umur gue sekarang 20 tahun. Perkenalkan, nama gue Naufal Ramadan, umur gue 20 tahun. Menurut gue, kekerasan seksual itu suatu tindakan yang dilakuin oleh seseorang untuk memenuhi kepuasan seksual mereka. Sebenarnya kekerasan seksual itu menyangkut ke setiap perbuatan yang melibatkan merendahkan, bahkan sampai menyerang langsung tubuh seseorang itu termasuk kekerasan seksual. Kalau kekerasan seksual, gue pernah mengalami, ini gue cerita sedikit ya, jadi gue tuh mengalami kekerasan seksual verbal. Jadi gue kayak di chat gitu ya, terus ini sama stranger ya chatnya, terus dia bilang katanya punya lu gede juga ya. Terus gue kayak pas gue liat profil akunnya itu ternyata dia punya adik yang seumuran sama gue. Terus langsung gue giniin, oh kalau misalkan adik lu diginiin sama stranger menurut lu gimana? Terus dia langsung kayak minta maaf gitu ke gue, gitu sih. Pernah waktu itu, jadi gue lagi di jalan, naik motor sama temen gue, terus tiba-tiba ada orang nyamperin, nggak tahu siapa cowok, terus paha gue tiba-tiba dipegang. Iya, teman sendiri. Jadi teman sendiri tuh cerita kalau dia tuh dapat kekerasan seksual verbal, secara verbal. Kalau mengalami mungkin sejauh ini belum pernah ya. Tapi untuk menyaksikan, bahkan ngelihat langsung itu pernah dengan kepala sendiri. Dimana teman-teman, saya punya teman gitu, ketika kita jalan bareng, teman perempuan saya kayak di catcalling sama sekelilingnya, dan itu menurut gue sendiri sih itu ganggu banget, apalagi temen gue gitu. Freeze waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ya udah kaget aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, mau marah juga nggak bisa gitu, karena waktu itu posisi kan lagi di jalan kan, jadi langsung jalan. Terus si orang itu ya udah kayak cuman ketawa-tawa doang gitu. Reaksi gue sih pasti gue tanya dulu ke temen gue, minta izin, gimana keadaan lu baik-baik aja gak? Terus apa nih tindakan lu, apa mau gue samperin orangnya atau enggak, atau gimana? Kalau emang lu ikhlas ya it's okay, cuma gue pertama-tama pasti gue minta izin dulu sih ke orangnya. Mungkin hukum di negara ini harus lebih keras lagi kali ya. Karena kayaknya hukuman di Indonesia tuh kayak kurang gitu loh, hukuman buat kekerasan seksual, makanya masih banyak orang-orang yang ngelakuin hal itu. Hukuman untuk para pelaku mungkin karena yang aku saksin itu terjadi di institusi, mungkin kayak permohonan maaf secara tertulis atau pemberhentian sementara dari jabatan tersebut. Kalau menurut gue sendiri, hukuman yang pantas untuk seorang pelaku kekerasan seksual itu adalah yaitu dengan menunggu karma datang, because karma is real. Mungkin sarannya untuk para korban supaya kalian bisa speak up. Kalau kalian ngerasain itu, jadi jangan dipendam sendiri, kalian speak up aja, nggak usah takut, karena supaya para pelaku tuh jerak dan nggak bakal ngelakuin itu lagi. Kalau untuk si para pelaku sih, mungkin kalian sebelum bertindak kalian harus pikir-pikir dulu, karena mungkin perlakuan kalian tuh bisa ngebuat orang jadi trauma gitu. Kalau untuk korban kan pasti ngerasa malu ya untuk speak up. Kalau kayak gitu tuh nggak usah malu, karena apa yang terjadi itu bukan salah korban gitu loh. Terus bisa juga nih ikut komunitas-komunitas, sekarang tuh udah banyak kayak Komnas Perempuan
Atau ada lagi Yayasan Pulih, itu tuh bisa diakses secara online. Saran untuk pelaku mungkin bisa daripada mikir ke hal-hal yang seksual, mungkin lebih bisa ke arah yang positif, bisa alihin ke arah yang positif, misalnya kayak olahraga ataupun ke hal-hal yang disukain gitu. Oke, kalau untuk pesan untuk para korban itu adalah kalian jangan ngerasa sendiri, karena kasih kan kebanyakan kalau yang udah pernah mengalami kekerasan seksual itu pasti merasa dirinya tuh nggak berharga atau merasa dirinya tuh nggak pantas gitu ya. Yang pasti kalian kalian tuh harus lakuin cerita dulu ke orang terdekat gitu. Jadi biar kalian tuh nggak menyimpan sendiri, karena kalau disimpan sendiri terus ntar bisa mengakibatkan pikiran gitu kan, stres, ntar tiba-tiba ngelakuin hal-hal yang menyakiti diri sendiri kan gak baik ya. Jadi lebih baik kalian keluarkan gitu. Kalau pesan untuk para pelaku sendiri, menurut gue kalian stop lah ngelakuin hal-hal kayak gitu, karena hal-hal kayak gitu yang ada malah bikin orang trauma, malah bikin orang merasa ya itu balik lagi dirinya nggak pantas. Jadi kayak kalau untuk memuaskan hasrat sendiri, mendingan kalian jangan ganggu orang lain gitu loh, sendiri aja gitu. Jadi nggak boleh merugikan orang lain ya gitu. Untuk pesannya untuk korban sih ya, yang pertama mungkin ya ada baiknya kalian gitu berbagi pengalaman buruk kalian ke teman-teman yang kalian percaya, karena bagaimanapun pasti ada timbal balik yang positif ketika kalian semua membagikan pengalaman buruk kalian, karena dengan itu kalian jadi tidak menyimpan perasaan ini sendiri. Kemudian pesan untuk pelaku, sebenarnya bukan untuk pelaku ya, tapi actually itu untuk semua orang. Karena menurut saya menurut gua semua orang itu berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban. Jadi bagaimanapun yang pertama harus kita edukasi dengan diri kita sendiri, edukasi lingkungan kita, karena bagaimana lingkungan kita itu tergantung pada kita. Jadi yang pertama ya kita edukasi dan pelajari, dan serta juga harus awareness terhadap sekeliling kita, terutama karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri juga sih.